Salam jumpa kepada rekan-rekan penggemar otomotif, terkhusus kepada bidang sepeda motor. Kali ini kita akan bertemu di dalam sistem kelistrikan, terkhusus kepada tema sistem penerangan sepeda motor. Tujuan kita untuk belajar sistem ini adalah untuk mengetahui dan memahami fungsi daripada sistem penerangan dan juga komponen-komponen sistem penerangan tersebut. Kita tahu bahwa kelistrikan sepeda motor itu terdiri dari beberapa sistem yang digabungkan menjadi satu. Sistem-sistem tersebut adalah yang pertama sistem starter, yang kedua sistem pengapian, yang ketiga sistem pengisian, dan yang terakhir adalah sistem penerangan. Keempat sistem ini saling berkontribusi untuk membuat sepeda motor itu menjadi suatu unit yang komplit, sehingga bisa kita nyaman dalam mengendarai dan sepeda motor pun kita baik, kulit, lengkap, nyaman kita untuk berkendara. Berikutnya, langsung saja kita ke dalam materi. Sistem penerangan sepeda motor berfungsi untuk menerangi pengendara saat kita berkendara pada malam hari. Namun, pada kenyataannya, sistem penerangan ini tidak hanya pada malam hari, tapi juga pada siang hari. Kenapa? Karena tidak selamanya kita mendapatkan asupan cahaya yang baik di siang hari. Terkadang kita berkendara pada ruangan ataupun pada lokasi yang tidak ada cahaya. Oleh karena itu kita tentunya harus menggunakan cahaya untuk kita lebih aman dalam berkendara. Dan juga pada siang hari bisa juga kita gunakan lampu ataupun sistem penerangan ini sebagai tanda atau sinyal kepada orang lain, yaitu dengan menggunakan lampu dim. Rekan-rekan otomotif, sistem penerangan ini identik dengan lampu kepala, ya, identik dengan lampu kepala. Jadi pada sistem penerangan ini, katakanlah ada dua jenis sistem, ada dua jenis lampu, yaitu lampu kepala yang disebut lampu kepala yang cahayanya jarak pendek dan lampu kepala yang cahayanya jarak jauh. Bisa kita lihat ini lampu kepala jarak jauh dan ini lampu kepala jarak pendek. Kenapa ini harus ada jarak jauh, jarak pendek? Tentunya demi kenyamanan dalam berkendara, baik yang kita kendarai maupun lawan kita berkendara. Saudara-saudara, rekan-rekan otomotif, komponen sistem pengapian bisa kita lihat pada layar ini, di mana ada baterai. Baterai itu ada pada komponen A, kemudian ada sikring yang B, kemudian ada kunci kontak yang C, kemudian ada kiprok yang D, ada switch atau saklar yang E, dan ada bola lampu itu yang F. Kita langsung masuk ke baterai. Baterai pada sepeda motor berfungsi sebagai sumber arus listrik pada kendaraan. Akan tetapi pada dasarnya baterai itu bisa kita bagi menjadi beberapa kegunaannya, yaitu ketika mesin mati, maka baterai berfungsi sebagai sumber arus pada sistem starter hidupkan mesin. Saat mesin mati juga sebagai sumber energi untuk menghidupkan aksesoris atau penerangan. Baterai ini ada jenis-jenisnya, namun itu akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Fuse berfungsi sebagai pengaman sistem kelistrikan pada sepeda motor. Sikring ini juga ada jenis-jenisnya. Ada jenis yang blade yang seperti pada tampilan ini, ada yang berbentuk tabung. Sikring ini berfungsi sebagai pengaman ketika terjadi
korslet ataupun arus pendek, maka komponen inilah yang terlebih dahulu memutuskan diri agar komponen yang lain aman. Berikutnya ada kunci kontak. Kunci kontak itu berfungsi sebagai saklar utama untuk menghubungkan dan memutuskan arus kepada rangkaian sistem kelistrikan sepeda motor. Berikutnya saklar lampu. Saklar lampu yang ini tidak semuanya sepeda motor memiliki saklar utama seperti ini. Ada kalanya saklar lampu ini tidak digunakan, di mana ketika on kunci kontak bola lampu langsung menyala terus. Fungsinya adalah sebagai saklar untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik ke lampu kepala. Ini hanya untuk lampu kepala. Kalau kunci kontak tadi itu saklar utama untuk rangkaian kelistrikan, baik pengapian maupun starter dan yang lain-lain. Tapi saklar utama ini digunakan untuk hanya kepada lampu kepala. Kemudian ada lagi di sini saklar tambahan atau saklar dim. Saklar dim ini semua memiliki, ada untuk jauh, ada untuk dekat. Jadi saklar ini ada saklar utamanya, ada untuk saklar dim. Kemudian kiprok atau regulator berfungsi untuk menstabilkan arus dan tegangan yang mengalir dan selanjutnya dia alirkan ke aki. Ini semacam penyiaran arus untuk penstabil arus agar bola tidak putus, agar komponen kelistrikan yang lain tidak rusak, maka digunakanlah kiprok ataupun regulator. Kemudian bola lampu. Bola lampu ini adalah pemberi terang atau sebagai sumber sinar dalam sistem penerangan sepeda motor. Lalu kita masuk kepada hubungan antara komponen-komponen yang sudah kita jelaskan tadi. Ada baterai, ini dia baterai. Baterai sebagai sumber arus tadi mengalirkan arus kepada komponen kelistrikan melalui sekring. Jadi sekring adalah sebagai pengaman. Kunci kontak adalah sebagai saklar untuk memutuskan atau saklar utama untuk memutuskan aliran dari baterai ke rangkaian ini. Kemudian ada saklar lagi, saklar utama untuk lampu. Tadi saklar utama untuk lampu kepala, mana saklar utama ini ketika sekali kita teklipkan itu untuk menghidupkan lampu kota. Lampu yang ini strike sekali, maka yang hidup adalah lampu senja ataupun lampu kota dan juga lampu belakang. Karena lampu kota itu sering sekali ada di depan juga ada di belakang. Kemudian juga itu dikombinasikan dengan lampu speedometer. Ketika hidup lampu kota, maka lampu sepeda motor juga otomatis akan hidup. Selanjutnya untuk saklar jauh dekat, ini yang kita sebut dengan dim tadi, maka ketika kita buat ke jauh, maka lampu indikator jauh juga akan menyala dan lampu jauh juga akan menyala. Kita hubungkan ini ke lampu dekat, maka lampu dekat juga akan menyala. Demikianlah hubungan antara komponen-komponen pada rangkaian sistem penerangan. Demikian pertemuan kita hari ini, dan untuk bagaimana cara kerjanya kita akan bahas dalam video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar terus, karena belajar kita akan membuat kita bahagia.